Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang, isu seputar kandidat pengisi kabinet Jokowi JK makin menghangat. Sejumlah pihak seolah berlomba merekomendasikan nama-nama melalui metode hasil survei dari objek penelitian yang dipilih secara acak. Kriteria dan jumlah nama calon menteri yang dimunculkan pun disesuaikan dengan kriteria normatif dan komposisi yang pernah disampaikan tim transisi Jokowi JK beberapa waktu lalu. Dari 34 kementerian yang ditetapkan Jokowi JK untuk membantu pemerintahan mendatang, pos Menteri Koordinator masih tetap terdiri dari 3 bidang, yakni bidang politik hukum dan HAM, bidang perekonomian, serta bidang kesejahteraan rakyat. Organisasi profesi dan lembaga penelitian meluncurkan nama-nama calon Menteri Koordinator yang nanti akan membantu Jokowi JK selama 5 tahun ke depan. Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia atau AMPI mengusulkan sejumlah nama calon menteri yang diunggah dalam situs kabinetprofesional.org. Masyarakat dapat memilih salah satu calon menteri di tiap kementerian. Hasilnya, sampai saat ini ada 9 nama calon menteri yang diusulkan AMPI kepada Jokowi JK untuk menduduki 3 kursi menteri koordinator. Sementara Institute for Transformation Studies atau Intrans melalui beberapa tahap dan metode untuk menghasilkan nama calon menteri, yakni melalui riset terhadap nama-nama yang muncul di media dan polling, dan dilanjutkan dengan pendalaman kriteria dan analisis figur dengan fokus group discussion oleh para ahli. Apa sebenarnya motivasi AMPI dan Intrans merekomendasikan nama-nama menteri? Bagaimana mereka merekomendasikan ke presiden dan wakil presiden terpilih? Apakah mereka optimistis rekomendasi mereka diterima Jokowi JK? Ya, pemirsa, ada 3 narasumber yang kami undang di Jurnal Pagi untuk mendiskusikan mengenai nama-nama calon menteri ini. Pertama ada Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia, Haidir Amin. Kemudian Direktur Institute Transformation Studies atau Intrans, Saiful Haq. Dan juga ada psikolog politik dari Universitas Indonesia, Ibu Dewi Harun. Selamat pagi, Bu Dewi, Pak Haidir, dan juga Pak Saiful. Mungkin saya ke Pak Haidir dan Pak Saiful dulu. Ini kita tahu bahwa Intrans dan juga AMPI menjadi 2 di antara sekian banyak lembaga yang kemudian berusaha untuk menjaring nama-nama dan mengusulkannya ke Jokowi. Kalau dari AMPI dulu, Pak, gimana sih proses penjaringan yang dilakukan oleh AMPI sehingga memunculkan nama-nama? Salah satu 9 tadi kan juga sudah keluar. Ya, betul. Jadi AMPI ini karena aliansi masyarakat profesional, kita tidak melakukan survei atau melakukan jejak pendapat. Kita masing-masing dari anggota AMPI memang bekerja di bidangnya masing-masing. Mereka punya preferensi dari siapa nama-nama yang cocok di kementerian mana, itu yang kita kumpulkan, kita uji, kita rapat plenokan, dan itu yang kita publikasikan. Tapi orang-orangnya kemudian diundang tidak oleh AMPI? Beberapa kandidat kita undang untuk kita ajak bicara dalam beberapa forum sehingga kita bisa tetapkan memang calon-calon itu memang layak untuk diajukan. Yang dilihat adalah kompetensi mereka, rekam jejak, dan lain-lain. Betul, ada syarat-syaratnya, misalnya rekam jejaknya, kemudian integritasnya, kemudian masalah kaitannya dengan hukum, HAM, lingkungan, itu menjadi perhatian kita. Dan yang paling penting sebenarnya karena kita melihatnya ke depan ini adalah pimpinan kita Jokowi. Jokowi ini punya karakter ya, Mbak ya, dalam ketika dia bisa mengubah bagaimana cara bekerja birokrasi ya, bagaimana dia melihat permasalahan secara sederhana dan menyelesaikan itu dengan cara yang amat sederhana juga dan taktis begitu. Nah, kita menginginkan juga para pembantu presiden ini juga melakukan hal yang sama. Kami yang di kalangan profesional di birokrasi sangat memahami betul bagaimana cara bekerja birokrasi itu. Dan ini perlu pendekatan seperti orang-orang Jokowi. Sebenarnya di birokrasi banyak sekali leadership yang ya mereka tidak terlihat, Mbak ya. Kita perlu mencari itu. Oleh karena itu aliansi AMPI ini ingin memunculkan mereka. Oke, kalau dari Intrans sendiri, bagaimana sih proses penjaringannya, Mas Saiful? Ya, kalau Intrans sendiri sebagai mandat sebagai lembaga penelitian memang sebenarnya dalam hal ini menjaring apa yang sudah muncul di publik. Oke. Termasuk langkah pertama yang kita lakukan adalah menetapkan kriteria sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Jokowi mulai dari masa kampanye sampai dengan setelah dia diumumkan oleh KPU sebagai ada 4 kriteria pokok yang disampaikan Jokowi. Yang pertama adalah integritas. Kemudian yang kedua kompetensi, yang ketiga adalah tidak adanya kasus hukum karena nama-nama ini akan diserahkan ke KPK untuk diteliti, dan yang terakhir yang sesuai dengan karakter Jokowi adalah kemampuan untuk melayani rakyat. Karena Jokowi akan membangun sebuah kabinet yang
menurut kita ini akan relatif lebih mudah dibanding kabinet-kabinet sebelumnya. Kemudian dengan gaya yang tidak formalistik dan mungkin akan mengikuti style Jokowi, turun ke bawah, menyerap aspirasi secara langsung, dan itu yang kemudian kita jadikan sebagai kriteria. Kemudian yang berikutnya kita juga menganalisis beberapa polling yang sudah dimunculkan, beberapa lembaga seperti Jokowi Center dan banyak sekali polling-polling itu yang kemudian kita masukkan sebagai aspirasi masyarakat. Nah, jadi ada dua kalau dari Intrans. Pertama, menetapkan kriteria, dan yang kedua, kriteria itu dicocokkan dengan nama-nama yang sudah muncul di publik. Tetapi kan ini kalau kita lihat bahwa nama-nama ini banyak sekali, kemudian juga dari Intrans, dari AMPI seperti itu memunculkan nama-nama yang berbeda. Nah, ini bagaimana? Ya, saya kira memang tidak bisa kita hindari ya. Kita juga, saya yakin di masyarakat juga banyak sekali calon-calon kandidat-kandidat yang cocok untuk itu. Ya. Dari semua kriteria yang kita kumpulkan atau calon-calon yang kita kumpulkan itu memang masukannya seperti saya katakan tadi, bukan kita lakukan jajak pendapat, akan banyak sekali nanti sulit memilihnya. Lalu kita tanyakan ke para anggota AMPI, kira-kira siapa preferensi mereka, karena mereka mengetahui yang bidang saya sendiri. Misalnya saya di bidang iptek, saya tahu siapa yang kira-kira layak di situ misalnya, atau bidang kesehatan atau pendidikan dan seterusnya. Baik, ke Bu Dewi ini kalau melihat sekarang bahwa ketika Jokowi ingin terpilih sebagai presiden untuk 2014-2019, ini kan juga semua orang rame-rame ikut berpartisipasi seperti untuk memberikan masukan, untuk menyuarakan bahwa siapa orang-orang yang dirasa pantas untuk mengisi kabinet. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang dulu-dulu dengan presiden sebelumnya kan, bahwa itu memang merupakan hak prerogatif presiden seperti itu, kemudian juga pemilihannya mungkin lebih tertutup. Kalau sekarang kan semua mata seperti tertuju ke sana dan rame-rame untuk sumbang saran seperti itu. Ini hal yang baik tidak sih dalam komunikasi politik? Saya rasa itu malah bagus saja, karena kan Jokowi itu kan ibaratnya presiden pilihan rakyat ya. Jadi dia terpilih karena ada kebaruan dan unik. Nah, jadi stylenya harus beda dong dengan sebelumnya. Di mana yang sebelumnya itu lebih tertutup, ya jaim lah seperti itu. Jadi diinginkan di sini rakyat ingin ikut serta, peran serta. Nah, sehingga dengan style Jokowi seperti ini, ada yang satu hal yang perlu diingat. Jadi selain kompetensi, harus menteri-menterinya itu nanti mirip karakternya. Nah, itu yang tadi diungkapkan oleh Pak Saiful dan juga Pak Haidir kan, bahwa salah satu yang harus dipenuhi adalah karakter Jokowi itu cocok dengan. Satu, karakter Jokowi dia muda kan, dibanding yang lain. Ada kemudahan, ada kebaruan. Menteri-menterinya itu jangan sekedar kompeten juga, jadi berpikir out of the box. Jokowi kan beda, unik, dia yang artinya tidak seperti mainstream seperti biasanya itu. Nah, ini harus diperhatikan sekali. Kalau misalnya yang dimunculkan adalah menteri-menteri yang lama, yang udah kompeten banget, orang kan bilang lu lagi. Jadi artinya tuh gak ada yang lain. Jadi artinya itu rakyat kecewa dong. Saya milih Jokowi itu, saya ingin yang baru. Masa sih 240 juta rakyat Indonesia gak ada yang dipilih yang lain. Jadi saya bisa mengerti kalau ada terjadi perbedaan. Justru bagus. Karena apa? Karena balik lagi selama ini, baik lagi orang-orang itu, karena kan memang mereka kuat secara media, selama udah dikenal. Tadi seperti katakan Pak, tadi diinginkan mungkin ada birokrasi, atau misalnya contohnya paling gampang ya, ada kan misalnya orang-orang yang berhasil, contohnya Tri Risma, Ridwan Kamil, kemudian seperti Ahok, itu tuh kan terlepas itu kader partai ataupun tapi mereka profesional kader partai, tapi mereka kan tidak terlalu agresif khusus di politiknya itu. Jadi saya lihat siapa yang sih tahu Ahok sebelum ini, gak ada yang tahu kan, tapi lihat kinerjanya dia dengan Jokowi pas gitu. Nah, seperti saya kira saya tidak mengatakan orangnya, tapi psikologis masyarakat. Kenapa ingin urun rembuk? Karena mereka membayangkan bahwa Jokowi akan memilih orang seperti itu, seperti Risma, atau misalnya orang politik Ganjar Pranowo, kan? Walaupun dia kan tidak dari PDIP, tapi dia orangnya kan muda, kemudian dia ada, jadi berlaku itu keluar dari box pemikiran selama ini ada kayak gitu, seperti Jokowi. Jadi saya kira ini harus diperhatikan sekali. Dan itu juga tentunya hal yang sangat baik untuk dalam proses demokrasi ini, termasuk juga dalam membangun atau menatap pemerintahan yang akan datang. Balik lagi 240 juta Indonesia cari kesebelasan susah 11 orang. Masa jadi menteri 34 orang susah lagi. Banyak Mbak yang pinter, Mbak yang lain, saya kan orang SDM ya. Soal kebaruan tadi Mas Saiful, apakah begitu juga diperhatikan oleh Intrans? Keberadaan tokoh-tokoh baru ini mendapat perhatian lebih kah untuk dimajukan? Pasti dari rumah transisi sendiri juga menyaring ribuan nama
yang kemudian diakui oleh Mas Andi Wijayanto, tersisa 200 nama belakangan ini. Sehingga memang dan ada nama-nama yang sama dengan usulan ada dari AMPI dan juga usulan Intrans kan? Beberapa hal yang sama, mungkin cuma posisi yang berbeda. Tapi yang perlu diingat bahwa Jokowi ini banyak sekali mematahkan mitos politik yang sudah pakem selama ini. Seperti misalnya partisipasi publik. Sehingga memang nama-nama yang masuk ini kita tidak bisa kemudian melihat ini sebagai sebuah, karena banyaknya aspirasi itu, tapi ini partisipasi publik yang selama ini dirindukan oleh masyarakat dan itu berhasil dipatahkan oleh Jokowi. Kemudian politik yang mahal, ini juga dipatahkan oleh Jokowi. Mitos politik bahwa politik selalu berhubungan dengan uang yang besar dan segala macam, ini juga dipatahkan oleh Jokowi. Kemudian demokrasi liberal yang bertumpu pada apatisme masyarakat dan segala macam juga Jokowi mematahkan mitos itu. Sehingga kita kemudian melihat banyaknya nama-nama yang muncul ini sebagai sebuah ekspresi dan euforia masyarakat dalam melihat Jokowi. Sehingga ekspektasi publik juga sangat tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi. Sehingga sebenarnya Jokowi juga harus lebih berhati-hati dengan ekspektasi publik yang setinggi. Kita akan bahas soal seperti apa kehati-hatian Jokowi dalam menentukan atau mengisi struktur kabinetnya ini nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Ya, bisa kita kembali lagi di dialog tentang nama-nama calon menteri periode 2014-2019. Tadi di Uco kita sudah berhati-hati. Jokowi terlihat begitu berhati-hati dalam mengisi kereta kabinetnya. Oke, tetapi kalau misalnya Pak Haidir melihat bagaimana sih Pak Jokowi begitu berhati-hati? Karena kan kita tahu kemarin juga dia sempat tadinya 15 September akan mengumumkan kabinet, ternyata 15 September itu hanya mengumumkan bahwa saya akan menggunakan 34 posisi menteri seperti itu. Kemudian sekarang berubah lagi menjadi 33, tetapi tidak ada sedikit pun menyinggung nama-nama. Padahal itu juga begitu dinanti, akhirnya ya semakin banyak lagi nama yang tersaring, semakin banyak lagi nama yang tersaring. Ya, pertama kehati-hatian ini bisa dilihat dari kacamata politik ya. Sekarang kan DPR sudah dikuasai oleh Aliansi Merah Putih misalnya. Itu juga harus diperhitungkan. Pertama, kehati-hatian dari komposisi para menteri. Yang kedua, dari segi program. Program tentu Jokowi sekarang mendapatkan beban APBN yang tidak juga mudah buat beliau ya, dengan misalnya cuma 10% untuk bisa dibelanjakan untuk modal, ya kan, ruang fiskalnya sangat sempit, tentu ini persoalan besar. Kemudian juga ada isu misalnya kenaikan BBM, sehingga dari segi komposisi dan program nanti juga Jokowi akan terbilang harus hati-hati untuk bagaimana menjalankan pemerintahan ke depan, ya. Tapi masyarakat sebenarnya ekspektasinya tadi seperti disebutkan, masyarakat selama ini sudah jenuh dengan gonjang-ganjing politik. Mereka berharap langsung di pemerintahan bisa melakukan suatu perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini yang harus dipilih oleh Jokowi, mana sektor-sektor yang bisa. Kami dari AMPI mengharapkan ada pencerahan ya bagi masyarakat. Misalnya yang dilakukan oleh Jokowi atau beberapa kepala daerah itu untuk masyarakat, dia mencerahkan, mendidik ya. Memberikan harapan ya bahwa Indonesia ini suatu saat langsung oleh masyarakat. Indonesia suatu saat akan bisa mampu bangkit gitu ya melalui hal-hal yang kecil ya, misalnya menyelesaikan masalah pasar Tanah Abang ya kan, kereta misalnya kan. Itu sesuatu yang kecil tapi memberi harapan pada masyarakat. Sementara Jokowi harus hati-hati pada fundamental yang penting, misalnya fundamental ekonomi itu kan. Dia harus jaga itu. Bagaimana dia dengan kekuatan-kekuatan politik lain bisa memberikan satu jalan tengah dalam mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi ke depan. Kalau Mas Evo melihat kehati-hatian Jokowi ini, apakah memang begitu banyak nama yang akhirnya diberikan kepada dia memilih? Karena kan sering sekali susah. Walaupun tadi kata Bu Dewi, masa sih sekian banyak rakyat Indonesia tidak ada memilih 34 aja susah. Tetapi kan juga mencari orang yang tanpa celah itu kan juga tidak mudah ya, apalagi dalam kondisi sekarang. Ya, saya lihat memang juga hal itu. Jokowi sedang meramu sebuah, kalau saya sih masih optimis bahwa Jokowi sedang meramu sebuah postur dan komposisi kabinet yang akan mengejutkan banyak orang. In a good way atau? In a good way. Okay. Tapi yang pasti dia juga punya problem tentunya dengan komunikasi dengan partai politik pendukungnya, selain dengan koalisi Merah Putih yang sekarang di parlemen. Tapi di luar itu semua memang Jokowi memang
harus menyiapkan yang disebut Ibu Dewi tadi sebagai unsur kebaruan itu. Kalau Intrans melihatnya bahwa harus ada beberapa pakem lama yang harus ditembus oleh Jokowi. Beberapa hal misalnya kementerian yang baru seperti Kementerian Maritim, Agraria, dan kemudian ada isu tentang pemberdayaan desa, itu sudah mulai dibangun oleh Jokowi dan saya pikir itu positif untuk postur kabinet yang akan datang. Kemudian yang kedua, kalau Intrans merekomendasikan ada 2 hal, terutama di Menko. Menko Polhukam selama ini dijabat oleh purnawirawan TNI. Ya. Padahal kalau kita lihat politik hukum dan keamanan itu spektrumnya lebih luas daripada sekedar hanya defense atau pertahanan. Sehingga kenapa Jokowi tidak kemudian mencoba mencari figur sipil yang bisa kira-kira membawahi spektrum yang sangat luas itu, keamanan, hukum, dan politik pada saat yang sama. Kemudian yang ketiga adalah jabatan Menko Kesra. Selama ini Menko Kesra itu selalu diserahkan kepada partai politik pendukung presiden. Sehingga kenapa tidak mencoba orang-orang yang lebih profesional, yang lebih selama ini teruji. Kita sih merekomendasikan beberapa nama untuk Menko Kesra yang kita pikir memahami persoalan, kemudian benar-benar masuk dan itu bisa langsung digunakan Jokowi untuk menciptakan kesejahteraan di bawah beberapa program yang langsung dilihat oleh masyarakat. Nah, memilih orang yang tepat ini kan yang membuat kayak tadi kita sebutkan bahwa lagi-lagi bahwa Jokowi demikian berhati-hati. Tapi kalau Ibu, mungkin kalau kita dari psikolog, kehati-hatian Jokowi ini apakah akan menjadi suatu hal yang baik atau mungkin nanti malah membuat blunder sendiri? Saya rasa memang harus ada penjelasan ke masyarakat, betul ya, karena memang Jokowi menghadapi kendala ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi artinya kita kan sudah tidak mungkin memuaskan semua orang, artinya begitu, karena antara masyarakat berharap ideal, tapi yang pasti beban negara ini adalah berat. Tidak mungkin seketika bisa simsalabim agadabra semua 5 tahun beres, tidak. Ada yang bertahap, yang akan 5 tahun tidak cukup masanya. Mungkin nanti ada di Kominfo atau pemerintahan penerangan seperti itu akan menerangkan seperti, bukan berarti Jokowi nggak mampu, tetapi bahwa ini perlu hal yang panjang. Nah, untuk itu Jokowi harus berani, saya kira nggak ada masalah dengan DPR, MPR tidak dikuasai itu nggak masalah, karena kan presidensial. Artinya Jokowi harus tampil sebagai pemimpin, dia memilih orang-orangnya, karena yang diingat bukan menterinya. Kita nggak pernah ingat nama menteri loh Mbak, nggak tahu, menteri sebelumnya nggak tahu, tapi yang diingat adalah kabinet Jokowi. Baik buruk yang akan dilihat adalah Jokowi. Seperti SBY, apapun SBY, sampai Bekasi panas pun SBY. Oleh karena itu makanya dia harus sedemikian berhati-hati untuk bukan hati-hati aja, dia harus yakin. Oke. Yang dia pilih adalah istilahnya kepanjangan tangan. Jadi mereka itu adalah pembantu presiden, betul. Jadi menteri itu jangan merasa terhormat ya, betul-betul pembantu presiden. Iya, kepanjangan tangan Jokowi. Jadi Jokowi harus ikut Jokowi kemana, jangan kayak kemarin kan kejadiannya disuruh presiden apa, menterinya kemana. Ini nggak bisa lagi. Seringkali malah lebih ikut arahan partai kan. Ada. Jadi saya nggak boleh, saya pikir nggak perlu takut sama DPR, MPR dan rakyat di belakang beliau kan. Udah, saya kira harus dia perkuat, dia pemimpin, dia dipilih rakyat, legitimasi. Kalau kita boleh mengira-ngira ini sekarang, Jokowi kan sudah membubarkan Pokja, kemudian juga harusnya kan sudah nama-nama itu sudah mengerucut lah. Mungkin sudah tinggal beberapa puluh nama yang ada di tangannya dia sekarang. Kalau Pak Haidir? Ya, saya kira Pak Jokowi mungkin sudah punya beberapa nama kandidat yang menurut beliau sudah cocok ya. Tapi terus memberikan masukan. Nah, rekomendasinya itu disampaikan langsung kepada nanti akan Jokowi? kita sampaikan langsung ke Pak Jokowi langsung dengan beberapa argumentasi kenapa kami mengajukan ini. Tentu hasil polling juga akan kita presentasikan. Tapi AMPI dengan dari Intrans ini terlibat tidak sih dalam Pokja kemarin? Beberapa anggota kami juga, saya kira di Intrans juga terlibat dalam Pokja, sehingga kami mendapat masukan juga dari teman-teman di Pokja itu bagaimana nanti ke depan kabinet ya. Sehingga tadi soal kehati-hatian juga bagaimana sebenarnya orang yang ditempatkan di Jokowi itu bisa mengkloning ya karakter Jokowi di birokrasi. Karena birokrasi itu butuh leadership kan. Betul, leadership yang bisa mengubah cara permainan, cara bertindaknya ya, bagaimana melihat ke depannya pelayanan pada masyarakat. Kita nanti masih akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kita kembali di Dialog Jurnal Pagi mengenai nama-nama calon menteri untuk Kabinet Jokowi JK. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan lihat dulu grafis pernyataan salah seorang deputi tim transisi Jokowi JK, Hasto Kristianto.
Ya, Hasto mengatakan proses ini diharapkan sudah selesai sebelum tanggal 20 Oktober. Artinya setelah pelantikan Pak Jokowi sudah punya nama-nama yang disaring dari berbagai kalangan dan berdasarkan pertimbangan kompetensi, integritas, dan juga ideologis. Nah, dari pernyataan ini kan bisa kita simpulkan bahwa ini pengumumannya akan setelah pelantikan seperti itu. Budi, tanggapannya? Ya, saya sebenarnya menyesali kalau setelah pelantikan kan sama dengan SBY lagi kan. Kita berharap sebelum pelantikan ada menterinya itu dikeluarkan supaya rakyat bisa ngelihat. Karena rakyat urun rembuk ya, Salami kasih masukan apakah masukannya rakyat tadi itu tercover oleh Jokowi seperti itu. Saya kira kalau misalnya setelah pelantikan artinya itu sudah fix ya, sudah nggak bisa digangguat lagi. Ya, saya kira itu Mungkin bisa dikasih bahwa ada kabinet bayangan dulu seperti itu tuh. saya rasa mungkin bagus seperti itu ya. Karena kan ini rakyat tuh lagi euforia tadi itu, perlu ditampung. Jadi artinya itu setelah itu masalahnya akan banyak masalah yang dihadapi oleh rakyat, contohnya menaikkan BBM. Jadi ini memang dilema kadang-kadang dilema antara mungkin ada beberapa hal partai politik atau misalnya kekuatan lain yang meminta Jokowi seperti itu, mau fixkan akhirnya sudah kabinet yang seperti ini. Tapi saya rasa karena sebagai presiden pilihan rakyat memang didukung oleh rakyat banyak, ya saya kira harus lebih out of the box, cara kerjanya beda. Berarti dengan katakan dalam waktu 6 biasanya. hari ini Jokowi harus sudah mematangkan seperti itu. Iya, Harusnya sudah mengumumkan ke publik siapa saja yang kira-kira yang sudah dia fix. Janjinya waktu itu kan seminggu sebelum pelantikan, Ya. waktu sebelum itu sudah ada nama-namanya sehingga rakyat ada kesempatan untuk memberikan kan masalah terpenting itu mungkin nggak teliti nanti masalah dengan KPK atau masalah integritas itu bahaya. Jadi jangan sampai satupun Menteri Jokowi itu paling bahaya sekali. Jangan sampai satupun Menteri Jokowi yang ada pernah bermasalah hukum sebelumnya. Baik, kalau Mas Saiful melihatnya bahwa kemungkinan ini akan setelah pelantikan. Kalau saya berpendapat mungkin ini pasti akan dilakukan setelah pelantikan. Hampir pasti dilakukan, mungkin 30 Oktober. Memang Jokowi juga pasti tidak bisa menutup mata tentang dinamika yang terjadi di parlemen. Karena bagaimanapun ini akan menentukan baik buruknya juga laju tidaknya pemerintahan Jokowi di 100 hari pertama terutama. Karena tadi malam juga Jokowi melakukan lobby-lobby dengan parlemen, pertemuan dengan pimpinan parlemen. Saya pikir itu positif, komunikasi yang dibangun oleh Jokowi. Jokowi kemudian juga mengundur pengumuman kabinetnya dengan harapan beberapa mungkin ada koalisi dari Merah Putih yang ingin bergabung dan lain-lain. Saya pikir ini hal yang positif dan memang sangat dinamis dalam politik kita dan Jokowi tidak bisa menutup mata soal itu sehingga memang dia harus sedikit menunggu untuk itu. Tapi itu kan memberikan hal yang positif atau negatif tidak sih terhadap Jokowi jika dia menunggu setelah pelantikan? Bagi saya mungkin ini lebih positif sebenarnya karena punya banyak waktu untuk berkomunikasi dengan parlemen, pimpinan parlemen terutama yang baru terpilih, kemudian dengan partai-partai politik di koalisi Merah Putih juga lebih ini karena bagaimanapun hal yang paling urgent dari pemerintahan Jokowi dia ingin membangun pemerintahan yang bersih satu. Kemudian yang kedua dia ingin membangun misalnya penegakan hukum. Nah ini persoalannya adalah ketika dia harus memilih Jaksa Agung, Komisioner KPK atau Kapolri yang baik untuk mendukung program-program penegakan hukum dia, maka dia harus bernegosiasi dengan DPR. Oke, Pak Haidir melihat ini negosiasi ini akan berdampak, misalnya kalau benar ada negosiasi seperti itu akan berdampak positif tidak terhadap saya kira startnya koalisi Indonesia Hebat ini kan sudah baik ya, artinya tidak ada syarat apapun. Artinya Jokowi, walaupun itu ada konsekuensi ya terhadap mereka akhirnya di parlemen. Walaupun di kabinet Jokowi pasti ada orang-orang dari partai politik yang Jokowi katakan profesional. Kami sendiri mengharapkan memang keberanian Pak Jokowi untuk merekrut orang-orang profesional yang tidak saja dari kapabilitas tapi punya karakter ya. Punya karakter dia. Kita punya banyak orang pintar, tapi kalau tidak punya karakter seperti Jokowi, repot menjalankan birokrasi pemerintahan. Oke, bagaimana dengan tadi ya saya tanyakan bahwa negosiasi ketika misalnya ada orang-orang ataupun ada penumpang di saat-saat terakhir
penumpang di saat-saat terakhir. Oh, penumpang gelap. Saya kira Mungkin tidak gelap, iya. tapi tiba-tiba ada yang berbalik haluan. Terakhir ya, terakhir. Ya itu semuanya hak prerogatifnya Pak Jokowi. Dia punya perhitungan-perhitungan politik sendiri. Tapi itu dan efeknya akan seterusnya. seperti apa sih, tidak sih terhadap nama-nama yang selama ini sudah dicalonkan, itu akan jadi baik apa tidak? Saya kira itu tentu akan menurunkan kepuasan dari masyarakat bahwa oh ini penumpang gelap nih nggak jelas nih misalnya ya. Nah itu yang harus justru Jokowi harus hati-hati di situ bahwa masyarakat sekarang partisipasi publiknya luar biasa, ingin terus terlibat begitu, mengawal, bahkan Pak Jokowi mengatakan para relawan juga boleh mengawal terus 5 tahun ke depan kan. Artinya ini harus dijaga, harus di-maintain. Ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat bahwa negara ini bisa diperbaiki melalui eksekutif begitu misalnya, luar biasa kan. Nah ini harus dijaga saya kira. Penumpang gelap ini Keberanian Pak di Jokowi. saat-saat terakhir biasanya kan suka sering dinamika, biasanya semakin manuver-manuver itu semakin Ini dinamika hebat. memang tadi dinamika politik saya bisa menerima dinamika politik, tapi balik lagi kita harus mengedepankan kenegarawanan. Artinya tuh apa? Kepentingan rakyat yang lebih besar. Jadi Presiden terpilih Jokowi harus benar-benar melihat apakah yang tadi orang-orang tadi itu betul-betul. Kalau memang orangnya tadi memang capable atau kompeten, oke, nggak apa-apa, memang diperlukan saat terakhir baru terpikir, wajar kan orang tidak seperti. Tapi artinya balik lagi ke semuanya itu jangan ada seperti deal-deal seperti itu kan, Jokowi tanpa syarat tadi kan. Jadi artinya rakyat pada dasar rakyat tuh sudah seperti apatis ya, rakyat cuma pengen sejahtera, rakyat pengen mendapatkan kedamaian, pengen bisa bekerja, pengen dapat kesehatan yang bagus, pengen dapat makanan, pokoknya kesejahteraan masyarakat lah yang utama itu. Harus diingat itu. Jadi artinya dinamika politik seperti apapun, seorang Jokowi harus balik lagi ke hal yang tadi, bahwa apakah orang-orang tadi itu bisa mendukung programnya Jokowi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur tadi yang diciptakan oleh masyarakat semua. Baik. Dengan memilih Jokowi. Seperti gini loh Pak, Gitu. seperti di komuter ya. Komuter itu berdesak-desakan, tapi rakyat senang karena semuanya teratur. Ah itu yang prinsip dari pemerintahan Jokowi. Nggak apa-apa kita tuh sama-sama, susah ya. Asal semuanya teratur, jelas arahnya mau kemana. Gitu. Tapi yang penting masinis yang memimpin setiap kereta itu juga jangan Iya. masinis yang salah Iya ya. kan? Karena tujuannya juga Iya. benar. Jangan belok-belok. Turun di stasiun yang benar. Dan turun di stasiun yang benar. Baik, terima kasih Pak Saiful, terima kasih Pak Haider, terima kasih juga Bu Dewi sudah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya tetap di Jurnal Pagi.